Benarkah Persatuan Ulama Purwakarta menolak Kang Deddy Mulyadi sebagai calon Gubernur Jawa Barat? Mari kita lihat videonya beserta bagaimana tanggapan Ustadz Rafiq Muhsin terkait hal ini. Mari kita simak sama-sama videonya. Hasilnya ada beberapa poin dari Mudzakarah Ulama ini. Yang pertama, Mudzakarah Ulama Persatuan Ulama Purwakarta menolak Deddy Mulyadi menjadi calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat. Karena kita sebagai ulama Purwakarta telah mengetahui bagaimana sepak terjangnya ia ketika memimpin Purwakarta. Di sana ada kemusyrikan yang dibungkus dengan budaya, kemudian di sana ada penodaan agama yang pernah saya laporkan ke Polda Jabar saat itu. Maka dengan landasan hal seperti ini dan supaya tidak motor ini lebih luas di Jawa Barat, maka kami menolak Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat ini. Aduh, si Akang nyariosna menirangu enakeun pisan. Kami Persatuan Ulama hasil Mudzakarah Ulama menetapkan menolak Deddy Mulyadi menjadi gubernur atau wakil gubernur Jawa Barat karena sudah terbukti di Purwakarta pun terjadi kemusyrikan. Apakah itu mewakili ulama Purwakarta? Saya yakin 1000% tidak, saudara. Apakah ulama-ulama Purwakarta semuanya seperti dia? Saya yakin 1000% tidak, saudara. Coba tracking, halo para netizen yang nyarios ini nih, yang ngobrol ini nih, coba tracking. Dia kecondongan gerakan politiknya kemana? Kecondongan pemilihan untuk gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat kepada siapa? Apakah ideal? Benar-benar hasil Mudzakarah Ulama tanpa ada kepentingan politik di belakangnya? Atau di belakangnya justru ada kepentingan politik? Coba tracking. Ini netizen nih pandai-pandai. Dan saya yakin masyarakat Jawa Barat khususnya tidak akan langsung percaya kepada orang di momentum politik seperti ini. Bahkan yang embel-embelnya katanya ulama ngomong tentang model beginian, menyudutkan calon gubernur yang lain. Ya, oke, coba kita cek di Purwakarta. Berapa periode Kang Deddy Mulyadi? Kalau memang Kang Deddy tidak diterima dengan baik di Purwakarta, benar-benar menyebarkan kemusyrikan kepada masyarakat Purwakarta, maka saya yakin 1000% Kang Deddy Mulyadi tak akan menjadi Bupati Purwakarta sampai 2 periode, saudara. 2 periode itu beliau tuh. Artinya apa? Tak ada masyarakat yang merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi kemusyrikan, apalagi mengajak masyarakat Muslim Purwakarta agar melakukan kemusyrikan. Kan itu simple, sederhana, real. Bayangkan aja, satu kali lagi, kalau Kang Deddy benar membuat masyarakat Purwakarta menjadi musyrik, tak mungkin beliau menjadi 2 periode tuh. 1 periode aja setengah jalan udah pasti akan digugat oleh masyarakat. Oh, ente gubernur gak jelas, gak bener, menyebarkan kemusyrikan, mengajarkan kemusyrikan, memerintah untuk supaya masyarakat musyrik. Kan mestinya, tapi kan faktanya kan enggak. Lah artinya apa? Akang-akang ini nih yang ngomong tuh, yang atas nama ulama itu tuh, saya yakin 1000% ada muatan politik di belakangnya. Jadi bukan ideal hasil Mudzakarah, benar-benar ideal pertimbangannya ilmu, pertimbangannya akidah, pertimbangannya agama. Bukan itu, tapi pertimbangannya politik. Udah. Jadi Octopulse. tapi pertimbangannya politik. Udah. Jadi please jangan menganggap bahwa masyarakat Jawa Barat ini bodoh-bodoh yang masih akan bisa tertipu dengan ucapan statement-statement kayak gini. Jangan. Lah kalaupun ada,
yang masih terbodohi ya dengan model beginian. Oh, saya tak akan berhenti untuk bersuara, mengingatkan kepada masyarakat Jawa Barat khususnya. Hati-hati, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah percaya kepada orang yang berbicara, apalagi di momentum politik seperti ini, bahkan kepada orang yang ngakunya sebagai ulama. Kenapa? Ya karena muatannya pasti muatan politik. Besar kemungkinan muatannya politik. Jadi bukan karena untuk kemaslahatan umat, untuk menjaga agama, bukan. Ada calon yang didukung dia dan takut kalah oleh Kang Deddy Mulyadi. Lalu coba cari nih, apa sih kesalahan Kang Deddy Mulyadi yang berpotensi bisa dianggap salah oleh masyarakat, yang berpotensi masyarakat itu tidak memilihnya, akhirnya munculkanlah isu itu. Nah, dari dulu isu itu selalu menghantam Kang Deddy Mulyadi. Dari dulu. Tapi kan kita melihat realitas. Kang Deddy itu hidupnya di Purwakarta. Faktanya Purwakarta, 2 periode Kang Deddy menjadi bupati Purwakarta. Berarti kan tidak ada problem dong dengan orang Purwakarta. Kenapa dulu pas menjadi wakil siapa? Deddy Mizwar ya dulu tuh ya. Beliau kalah manggung di Jawa Barat. Ya karena di luar Purwakarta mungkin banyak orang yang masih terprovokasi oleh orang-orang yang model beginian, ngaku ulama apa segala macam. Padahal kita kan cuma menerima informasi, provokasi dari orang-orang yang ngakunya ulama. Padahal tujuannya politik, bukan meninggikan ilmu, bukan menjaga akidah. Ini penting. Tapi sekarang kan tidak. Saya yakin sekeren apapun ucapan yang ngakunya ulama itu, hasil muzakarah. Sekeren apapun itu untuk menghantam Kang Deddy Mulyadi teorinya. Ketika dihadapkan dengan fakta, kepribadian Kang Deddy Mulyadi, keseharian Kang Deddy Mulyadi, coba cek aja, adukan teori ini dengan praktek keseharian Kang Deddy Mulyadi. Cocok apa tidak? Matching apa tidak? Kan tidak. Dianggap melakukan kemusyrikan, menyebarkan kemusyrikan. Faktanya apa? Kang Deddy Mulyadi apa? Sholatnya menurut keterangan Kiai Junaidi tak pernah tuh ketinggalan. Meskipun tak usah sebetulnya yang model beginian itu dikabarkan, karena hubungannya vertikal, tanggung jawabnya antara dirinya dengan Allah. Puasanya Senin Kemis tak pernah ketinggalan. Itu fakta. Lah jadi teori penghantaman kepada Kang Deddy Mulyadi memakai narasi agama dengan fakta dihadapkan Kang Deddy Mulyadi seperti apa realitas kehidupannya, menolong sesama banyak, melunasi hutang masyarakat ada banyak, dan itu bukan hanya orang yang dibantu oleh Kang Deddy itu orang Purwakarta, tapi berbagai wilayah di Jawa Barat. Dulu bukan sekarang, dulu. Jadi Kang Deddy itu kepribadiannya menolong orang bukan karena ingin nyalon gubernur, bukan hanya itu, tetapi memang sudah biasa, kebiasaan nolong masyarakat. Lah masa iya yang model beginian mau dikatakan sebagai pelaku kemusyrikan, sebagai orang yang tidak dekat dengan Allah dan Rasulnya, tidak menjunjung tinggi nilai-nilai agama? Bukankah itu yang dilakukan oleh Kang Deddy sangat dianjurkan oleh agama? Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya harap warga Jawa Barat coba lakukanlah perbandingan. Jangan sampai mau dibodoh-bodohi, dikibul-kibuli oleh orang yang ngakunya persatuan ulama. Ulama mana yang bersatu coba? Cek. Cek aja. Netizen lah, orang Purwakarta. Saya ingin nanya di sini, kalau ada orang Purwakarta, ini orang-orang siapa? Terafiliasi ke organisasi yang mana? Terafiliasi gerakan. Begini cara saya tarik profit di Olim Trade. Saya deposit dengan mudahnya di bagian deposit. Terafiliasi gerakan politiknya kemana?
potensi mendukung di Jawa Barat, mendukung siapa? Yang saya tahu itu kemudian videonya dibagikan oleh kader PKS. Yang jelas punya jagoan di Jawa Barat. Siapa? Ahmad Syahu, presiden PKS. Lah, mungkin urusan harga diri ini. Kalau presiden PKS kalah oleh Kang Deddy Mulyadi dan kemudian kadung Jawa Barat sudah distigma sebagai wilayah yang mereka banget. Lalu misal nanti kalah, citra ini kan hancur lebur semuanya. Atau Kleman ini kan hancur lebur semuanya. Dan itu yang mungkin sedang dipertahankan. Presiden PKS yang turunnya langsung, Pak, keok sama Deddy Mulyadi itu kan malunya minta ampun. Makanya segala daya dan upaya mereka lakukan untuk menghantam Kang Deddy Mulyadi. Bingung di arah mana bisa menghajar Kang Deddy Mulyadi dengan isu apa? Hanya ini nih, isu agama. Dimasukkan, dimainkan, disebarkan, didoktrinkan kepada masyarakat. Tujuannya bukan untuk menjaga agamanya masyarakat, tetapi urusan politik. Makanya selalu saya katakan, kurang ajar seorang hamba itu memakai isu agama untuk kepentingan politik. Bukan berarti politik itu harus lepas dari nilai-nilai agama, bukan. Tetapi agama itu mestinya di atas, memandu orang yang berpolitik. Artinya nilai-nilainya ini nih yang mesti dipegang. Nilai-nilai agama apa? Akhlak yang baik. Nilai-nilai agama apa? Santun kepada orang lain, selalu memberi, jujur, amanah, tabligh, patonah. Itu nilai-nilai agama. Bukan berarti jangan sampai menganggap bahwa ente mau menjauhkan politik dengan abang. Enggak. Tetapi jangan sampai ente menaiki anak tangga untuk menuju kekuasaan ente. Tangga yang diincaknya agama. Agama itu di atas politik. Bukan di bawah politik. Ini kan kalau seperti ini caranya menghantam Kang Deddy Mulyadi pakai isu agama. Apa yang terjadi? Agamanya di bawah kepentingan politik. Satu kali lagi, agamanya di bawah kepentingan politik. Mestinya agama di atas kepentingan politik. Memandu orang yang sedang berpolitik. Nilai-nilainya lah yang kemudian dipegang dan dilaksanakan. Begitu. Ngerti nggak? Jadi bukan politik yang memandu agama. Tak sopan itu namanya. Artinya narasi-narasi agama coba dimainkan untuk kepentingan politik. Itu namanya politik memandu agama. Mestinya agama yang memandu orang yang sedang berpolitik. Artinya orang yang berpolitiknya ini jangan sampai lepas dari nilai-nilai agama. Itu yang kita harus tekankan. Jangan sampai gagal paham. Oh, itu orang-orang liberal, itu orang sekuler, itu orang komunis yang mencoba memisahkan antara politik dengan agama. Bukan memisahkan politik dengan agama. Ente harus sopan. Politik itu di bawah agama, bukan politik di atas agama. Begitu maksudnya. Ngerti nggak? Takbir. Itu pasti kelompok takbirin tuh. Coba tracking netizen, wahai urusan lacak melacak ini netizen jagonya. Coba lacak siapa orang-orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya. Tadi tanggapan dari Ustadz Rofiq terkait perihal ulama Persatuan Ulama Purwakarta itu menolak Kang Deddy Mulyadi. Beliau berkata bahwa saya yakin ini 1000% itu bukan semua persatuan ulama sepakat menolak Kang Deddy Mulyadi. Ini dari golongan mereka ya, bahwa menolak Kang Deddy Mulyadi menjadi calon gubernur Jawa Barat ya. Juga Ustadz Rofiq mengatakan bahwa mereka selalu menyerang Kang Deddy Mulyadi melalui isu-isu agama.
yang mana sulit untuk menyerang Kang Deddy Mulyadi. Hanya dengan isu agama Kang Deddy Mulyadi bisa dihancurkan ya, dilawan ya. Kita tahu bahwa bagaimana track recordnya Kang Deddy Mulyadi. Dia menjadi bupati di Purwakarta 2 periode. Berarti itu adalah salah satu kelebihan dari Kang Deddy Mulyadi, bahwa Kang Deddy Mulyadi itu adalah orang yang benar-benar bagus ya dalam memimpin suatu wilayah. Dan juga dikatakan bahwa Kang Deddy itu pelaku kemusyrikan ya. Ini memang dibantah oleh Kiai Haji Jujun Junaedi bahwa Kang Deddy Mulyadi itu orang yang rajin ibadah, rajin sholat, bahkan suka puasa Senin Kamis. Kita bagaimana? Masih malas kita mah ya. Jadi jangan agama itu harus di atas politik, jangan di bawah politik. Ya gitu. Oke. Sekian ya, itu adalah tanggapan dari Ustadz Ropik terhadap pernyataan bahwa ulama Purwakarta menolak Kang Deddy Mulyadi ya. Jadi jangan mudah terprovokasi. Ayo kita kawal terus Kang Deddy Mulyadi ya. Gitu. Kita jangan menghancurkan lawan politik dengan isu-isu agama ya. Gitu. Kita tetap terus akan berusaha memperbaiki bangsa ini agar tidak mudah terprovokasi. Kita berpikir secara logik, pintar, rasional. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.